pasti mencelakai kamu, Re. Dan aku enggak, aku bisa melindungi kamu. Aku tidak peduli keselamatanku sendiri. Aku hanya peduli pada keselamatan Najwa, istriku. Terima aja takdir kamu. Hidup sama aku. Kamu nggak mau berubah, melupain Rehan, tapi kamu membiarkan Najwa menjadi penghalang agar kamu bisa sama Rehan. Gimana cara kita menyingkirkan Najwa? Kenapa bisa begitu sih? Aku juga nggak tahu, Aldi. Tadi waktu aku lagi masak, tiba-tiba aja aku nyium bau gas. Gagal lagi. Kenapa sih? Susah banget nyelakain Najwa. Sekarang katakan, di mana Najwa? Saya tidak mendengar suara detak jantung calon bayi dari rahim ibu. Dokter, bagaimana dengan kandungan Najwa? Kandungan ibu Najwa cukup kuat. Semua normal dan dalam keadaan baik. Alhamdulillah, itu artinya apa bisa segera pulang? Ya boleh. Tapi walau begitu, ibu Najwa harus tetap menjaga kesehatannya. Jangan terlalu banyak pikiran dan perhatikan pola makannya. Baik, kalau begitu terima kasih. Kita akan perhatiin semua saran dari dokter. Baiklah, kalau begitu saya permisi. Tapi kalau Najwa harus pulang sekarang, Najwa harus pulang kemana? Rumah kontrakan sekarang tidak aman. Tapi kalau dibalikan ke Ibu Priyanka, aku yakin Ibu Priyanka akan langsung menolaknya. Kenapa Najwa harus tinggal di sini? Memangnya nggak ada rumah kontrakan yang lain? Mi, tolong mengerti. Najwa sekarang lagi hamil. Najwa butuh orang untuk menjaga dia. Paling tidak sekarang kan Mami yang paling mengerti di sini. Jadi tolonglah Mi, bantu. Tapi kan masih ada Ibu Priyanka sebagai mertuanya. Kenapa kamu nggak bawa dia ke sana? Mami tahu sendiri bagaimana Ibu Priyanka memperlakukan Najwa. Kamu pikir Mami nggak keberatan kalau Najwa tinggal di sini? Mi, tolonglah Mi. Aldi, sebaiknya aku mencari tempat lain aja. Nggak apa-apa, kasihan Mama. Nggak, Najwa. Kamu bisa tinggal di sini. Aldi, kamu bawa Najwa ke kamarnya. Biar Najwa bisa istirahat. Terima kasih, Dion. Dion. Udah. Makasih ya, Mi. Ya. Tapi Dion. Jadi sekarang Najwa tinggal di sini. Aku akan manfaatin Goldie untuk menghancurkan Najwa. Musuh kita tambah lagi satu. Dan dia ngejar Najwa juga. Untung gue bawa pistol. Ini udah nggak main-main nih kayak gini. Misi bos, ada surat buat bos. Dari siapa? Nggak tahu bos, tukang ojek yang nganter. Sana. Misi bos. Tunggu. Bro, ini bisa-bisa jebakan nih. Gak apa-apa. Kita kirim orang lain dulu. Oke. Ampun bos, lepasin saya bos. Saya punya keluarga, anak saya banyak, kecil-kecil lagi bos. Diam kamu. Pilihan kamu cuma dua. Kamu jadi mata-mata saya buat Goldie, atau semua keluarga yang kamu sebut tadi saya bunuh. Tapi bos Goldie kan galak bos. Ntar kalau saya ketahuan, saya dihabisin bos. Saya akan bayar kamu 2 kali lipat dari dia. Wah, bener bos. Kalau gitu sih, lain persoalannya bos. Bagus. Sekarang kamu balik ke sana. Kalau ada informasi, kamu lapor ke saya. Siap bos. Sekarang aku punya mata-mata di kelompok Goldie. Cepat atau lambat, aku akan tahu di mana Najwa. Najwa, jangan mentang-mentang kamu sedang hamil, terus kamu diperhatikan oleh Aldi, dan kamu boleh nginep di rumah ini, terus kamu gayanya seperti ratu. Bangun dong, bantuin Mami beres-beres untuk syukuran. Aku udah bangun dari subuh kok.
Tadi aku habis sholat subuh dan sekarang aku cuma lagi ngelipat mukena aja. Nanti aku bantuin Mami ya. Kamu harus kuat ya, Nak. Mama juga akan selalu kuat demi kamu. Insya Allah kita bisa ngelewatin semua ini sama-sama. Kalau ngepelnya pelan-pelan gitu gimana mau bersih? Iya, Mami. Ayo cepetan, kapan bersihnya? Lama banget sih. Udah Mami jangan ngomel-ngomel terus. Lama banget ngepel, gak kelar-kelar dari tadi. Ya kan biar bersih. Aduh, Najwa, kalau kamu kerja lambat begini kapan selesainya? Aduh, kapan kelarnya? Aduh, itu apinya! Aduh, apinya nyala. Kamu jalan-jalan. Maaf, Mami. Najwa, kamu angkat sayur aja bisa jatuh. Kalau kamu angkat besi jatuh gak apa-apa. Berat ini sayur ringan. Kamu bisa kerja gak sih? Mami, apa-apaan sih pakai marah-marah ke Najwa? Najwa tuh begitu. Tuh sayuran dijatuhin. Pasti dia mau gagalin syukuran Mami. Mami yakin, iya kan? Aku gak sengaja, Mami. Mami, mana mungkin Najwa punya niat buruk seperti itu? Mami lihat sendiri, semua dikerjain sama Najwa kan? Cuma Mami tolong ngerti dong. Kondisi Najwa kan sekarang lagi hamil. Dia nggak boleh terlalu capek. Dia harus banyak istirahat. Jadi maksud kamu Najwa istirahat, terus Mami yang kerja, iya? Kalau Mami mau, aku bisa bantu. Najwa, sekarang kamu istirahat aja. Biar aku yang bantuin semua syukuran Mami ini. Enggak apa-apa, aku bisa kok ini. Najwa, pokoknya kamu sekarang istirahat. Kamu harus jaga kandungan kamu. Masih. Mau bikin sayuran semua? Nggak usah. Kamu masuk aja sama Najwa. Masuk. Ini kemana lagi Pak Ivan? Kemarin dia bilang bahwa dia ingin memberikan kabar kepada saya. Tapi kenapa sampai sekarang dia belum juga memberi kabar? Halo. Pak Ivan kemarin bilang kan bahwa Anda ingin memberikan kabar kepada saya. Bagaimana? Apakah Anda sudah menemukan di mana keberadaan anak saya sekarang? Belum. Halo? Halo? Ini orang juga kok aneh. Telepon langsung dimatiin. Bos, isi surat itu terbukti benar, Bos. Kalau memang Najwa tinggal di alamat tersebut, Bos. Gimana? Kita berangkat sekarang. Kita serang mereka. Aku yakin Bella di sana juga. Siapin anak-anak. Baik, Bos. Jalan Kancil nomor 45A. Sekarang Goldie dan kroco-kroconya pasti menuju ke sana. Serang mereka. Iya, Bos. Siapkan pasukan untuk ke Jalan Kancil nomor 45A. Siap. Sekarang. Ibu-ibu, terima kasih banyak ya sudah datang ke acara pengajian saya. Emangnya buat pengajian mau bikin hajatan apa, Bu? Ini syukuran saja untuk mendoakan kesehatan saya. Saya juga sudah memesan makanan yang paling mahal dari catering yang paling mahal. Bro, lu yakin? Ini lagi ada pengajian. Gua nggak peduli. Ternyata ini maksud Mami semalam minta aku edit foto. Biar dikira sering ke luar negeri. Silakan ibu-ibu dimakan kuenya. Kuenya kok jajanan pasar? Katanya dari catering yang paling mahal, Bu. Bu,
Memang ini jajanan pasar, disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Tapi ibu-ibu harus tahu, chefnya itu langsung saya datangkan dari Eropa. Tisunya mana? Najwa, kamu tolong ambilin tisu yang Mami beli di Singapura, ya? Ada di atas lemari di dapur. Ayo Najwa, aku tunjukin ya. Lo inget semua ya? Lo hafalin mukanya ya? Najwa yang pakai jilbab, Bella enggak? Orang itu pasti sedang mencari kamu. Kita lewat pintu belakang aja ya. Mau dibawa kemana sih kita? Ini apa-apaan sih? Ini bos, udah kita bawa semuanya ya. Bos. Iya nggak? Belum. Hah? Gagal lagi. Kepala Goldie. Cabut! Udah diam, Bu! Ayo masuk, cepat! Ayo! Ayo buruan, ayo! Ayo cepat, ayo! Cepat, ayo! Ini taksi ngapain sih menghalangi jalan saya? Minggir! Jangan halang-halangi taksi saya. Anda bisa mundur atau Anda bisa belok ke sana. Priti? Emangnya jangan nenek-nenek kamu apa? Priti? Ibu Priyanka? Ternyata benar, kamu ada di Indonesia. Tapi Priti, kenapa kamu selama ini selalu menghindari ibu? Bukannya aku menghindari ibu. Tapi memang sekarang saya agak sibuk. Sama sekali saya nggak bermaksud untuk menghindari ibu. Priti, kamu harus jujur berkata pada ibu, Priti. Apakah benar-benar kamu yang telah menculik Rehan? Apakah kamu benar-benar telah mencuri Rehan anak saya? Menculik Rehan? Iya. Ibu itu konyol sekali. Mana mungkin aku menculik Rehan, Bu? Pasti ada orang yang fitnah saya. Oh, aku tahu. Ini pasti karena saingan bisnis aku. Mereka pasti ingin menjatuhkan nama baik aku. Dari dulu itu Priti memang hebat sekali. Tidak salah saya memilih dia sebagai calon menantu saya. Ibu kenapa? Priti, kamu harus nolong ibu, Priti. Ibu sudah mencari Rehan kemana-mana. Dan sampai sekarang, ibu belum bisa menemukan Rehan. Ibu minta tolong sama kamu. Agar kamu juga ikut membantu ibu untuk mencari Rehan. Apakah kamu sampai sekarang masih mencintai Rehan, kan? Tentu saja aku masih mencintai Rehan. Gini, Bu. Kalau misalnya aku membantu ibu untuk mencari Rehan, ibu masih setuju kan kalau aku menikah dengan Rehan? Dari awal pun, ibu sangat menginginkan agar Rehan menikah dengan kamu, Priti. Tapi kamu janji, kamu harus menolong ibu untuk menemukan Rehan. Kamu bisa kan menolong ibu? Pokoknya ibu tenang aja. Saya permisi dulu, kalau gitu saya harus meeting sama klien. Pak, kita belok ke sana aja ya. Nyonya, kayaknya dia mencurigakan. Pasti dia berbohong. Gimana kalau kita ikutin Nyonya? Kamu benar, Pak Fajar.
Ayo, kita harus mengikuti taksinya. Ayo. Itu Priti turun di taksi dan masuk ke dalam villa ini. Pak Fajar, kita harus mengikuti Priti. Iya baik, Nyonya. Aduh, bagaimana caranya saya bisa ngintip ke dalam? Ini rumahnya tinggi begini. Nyonya, itu ada tangga di atas. Ayo kita ngintip di atasnya, Nya. Pelan-pelan ya. Ya udah, pokoknya kamu tenang aja. Ntar semua aku urusin. Priti, rupanya kamu mau menipu ibu ya? Pantas saja kamu tidak mau jujur sama ibu. Karena rupanya sekarang kamu sudah mempunyai cowok baru. Awas kamu, Priti. Semuanya hancur berantakan. Astagfirullahaladzim. Siapa yang sudah tega melakukan semua ini? Yang penting kamu selamat, Najwa. Najwa, puas kamu bikin acara Mami berantakan semuanya. Ini gara-gara kamu, Najwa. Mami, semua ini bukan salah Najwa, Mi. Lu salah siapa? Salah Mami. Najwa, kamu harus pergi. Kamu harus pulang sekarang, Najwa. Maafin aku, Mami. Aku sama sekali nggak menginginkan hal ini terjadi. Mami nggak mau tahu. Sekarang juga kamu harus pergi. Ayo. Mami mau ngapain sih? Najwa tuh lagi hamil, Mi. Mami nggak peduli Najwa lagi hamil. Tempat dia bukan di sini, tapi di rumah mertuanya, di rumah Ibu Priyanka, Dion. Mi, kalau Najwa tinggal di situ, posisinya sangat berbahaya, Mi. Kamu pilih siapa? Mami yang pergi dari sini atau Najwa yang pergi? Mami, baiklah. Biar aku yang pergi. Ayo. Ayo jalan. Ayo. Udah ikutin, ayo. Gak diam gak? Ini apa-apaan nih? Kalian nggak punya otak apa? Kalian nggak bisa ngira-ngira? Bentuknya Najwa kayak begini, umurnya kayak begini. Ini nggak ada Najwa sama sekali di sini. Kan bos sendiri nyuruh cariin tuh yang pakai kerudung. Ya, saya cariin, Bos. Ini. Lu ngomong terus lo ya? Lu ngomong terus lo ya? Udah. Lu bawa pulang sekarang semua, ya? Gua gak ada masalah lagi. Iya, Bos. Bubar semuanya. Bubar. Ayo, cepat, bubar. Bubar. Ayo, cepat, bubar. Iya biasa aja dong, Mak. Buruan. Aduh, siapa sih tamu yang datang malam-malam begini? Gak sabar lagi. Saya serahkan kembali menantu Ibu kepada Ibu Priyanka, ya? Ibu Hilda, apa-apaan Ibu Hilda ini? Datang-datang langsung berbuat seperti ini. Dan Ibu Hilda, asalkan Ibu tahu ya, saya sudah tidak akan mau lagi menerima dia dalam kehidupan saya. Apalagi masuk dalam rumah saya. Ibu Priyanka, Najwa itu adalah menantu Ibu. Jadi Ibu Priyanka bertanggung jawab penuh atas Najwa. Oh, maaf Ibu Hilda. Anda lupa ya, kalau Dion, anak Ibu Hilda itu, dia itu kan naksir Najwa. Terus Dion juga telah merebut Najwa dari Rehan anak saya. Jadi sekarang lebih baik Ibu Hilda yang harus pelihara Najwa. Ibu Priyanka, Rehan dan Najwa itu adalah suami istri. Dan sekarang Najwa sedang mengandung anaknya Rehan.
Jadi Ibu Priyanka sebagai seorang mertua harus bertanggung jawab penuh atas Najwa. Bertanggung jawab penuh. Oh, no. Ibu Hilda yang harus bertanggung jawab sama dia. Saya sama sekali tidak mau bertanggung jawab atas dia. Kamu harus. Tidak. Tidak. Harus. Kamu yang harus bertanggung jawab. Kamu yang Ibu Priyanka. coba kalau berani. Tidak. Jangan lepas. Udah. Udah, Mami, udah. Mimi, jangan. Udah. Semua ini memang aku yang salah. Dan aku siap menerima konsekuensinya. Nenek berjambul. Kamu harus bertanggung jawab penuh atas Najwa. Titik. Tidak akan. Awas kamu. Awas kamu ya. Kita pulang. Ayo. Udah. Bunda. Apa? Udah, Bunda. Sini kamu berani. Azim. Istighfar, Bunda. Lepasin Teno Ibu. Kenapa kamu yang harus tinggal di sini? Dan kenapa anak saya Rehan bisa sampai jatuh cinta sama kamu? Kamu itu adalah perempuan pembawa malapetaka bagi saya dan juga bagi Rehan anak saya. Bunda, ini semua sudah diatur oleh Allah. Dan aku yakin ada hikmah di balik semua ini, Bunda. Kamu jangan coba sekali-sekala lagi menasihati saya. Dan jangan kamu pikir, karena sekarang kamu hamil anak Rehan, kamu bisa memanfaatkan ibu. Sama sekali tidak. Karena dari dulu sampai kapanpun saya tidak sudi punya cucu dari kamu. Aku bikin makanan untuk kamu. Aku yakin kamu pasti suka. Kamu makan ya. Aku tidak lapar. Ya udah, aku potongin ya. Harusnya kamu bisa tahu. Aku itu satu-satunya perempuan yang pantas untuk kamu, Re. Gak ada wanita lain yang cinta sama kamu selain aku. Aku datang jauh-jauh dari India untuk kamu. Harusnya kamu sadar ya. Kamu ngapain? Cuma mau ke toilet, masih boleh kan? Nih kamar kamu. Dulu kamar ini bekas kamar pembantu yang ibu menjadikan gudang. Sekarang ini jadi kamar kamu. Masih untung kan? Ibu masih memberikan kamu kamar. Iya Bunda. Terima kasih banyak udah ngizinin aku kembali ke rumah ini. Ya udah. Kalau kamu memang mau tinggal di sini, kamu tinggal di sini. Kalau nggak mau, kamu boleh tinggal di jalanan. Dan kalau kamu bersihin aja. Tapi tolong pintunya ditutup ya. Ibu tidak mau debu dari kamar ini masuk ke ruangan lain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hamba yakin Engkau tidak akan pernah meninggalkan hamba-Mu yang selalu dekat kepadamu. Kalau semua ini bagian dari ujian-Mu dalam hidup hamba, kuatkanlah hamba dan sabarkanlah hamba menghadapi semua ujian ini.
Ikhlaskan hamba menghadapinya. Lindungilah hamba, anak yang ada dalam kandungan hamba, dan suami hamba ya Allah. Hamba mohon izinkan kami bisa bersatu kembali dalam ridho-Mu ya Roh. Berikanlah akhir yang indah untuk kami. Amin ya Robbal Alamin. Atau kalau tidak Priti, orang-orang itu... Priti? Aku datang untuk menyelamatkan kamu, Re. Cukup! Baik-baik sama dia. Periksa. Baik. Kok dia lama banget ya? Pak Rehan! Pak Rehan! Pak Rehan! Pak Rehan! Ini belum keluar juga? Belum, Bos. Re? Pasti ada yang nggak beres. Rehan? Rehan? Dia udah hilang. Aku emang nggak boleh lengah. Baru dapetin Rehan terus sekarang dia udah hilang. Pokoknya kalian cari Rehan sampai ketemu. Saya nggak mau tahu. Ya? Baik, Bos. Cari. Aldi, kamu kenapa Aldi? Aldi, kamu kenapa? Astagfirullah. Kamu bisa dong. Kamu harus aku bawa ke rumah sakit sekarang ya. Enggak, aku nggak mau. Enggak, kamu harus melakukan kemoterapi. Mami, Aldi, Mami. Kamu tahan benar, Aldi. Mau kamu ke rumah sakit. Dion, kamu bawa Aldi ke rumah sakit, Dion. Enggak. Aku nggak mau dirawat, Mi. Aku nggak mau. Bentar lagi juga, ya. Ini cuma sementara kok, Mi. Ini cuma sementara. Aku udah nggak apa-apa. Mami lihat sendiri kan. Aku jangan maksain diri kamu. Mami sekarang, ya kan? Ini cuma mimisan kecil aja. Mi, aku mau nanya, kenapa Mami ngirim Najwa ke rumah Ibu Priyanka? Aldi, kamu itu sedang sakit, kamu jangan mikirin orang lain, Al. Najwa itu sedang mengandung anaknya Rehan. Jadi memang udah sepantasnya keluarganya Rehan yang merawat dia. Lagi pula kalau Najwa di sini, dia mau tidur di mana? Tempat ini begitu kecil. Jadi biarin aja Najwa sama mertuanya. Kamu kemana, Al? Aldi! Dian, Mami. Aku cuma mau nyari udara segar. Aku nggak apa-apa. Biar aku sendiri aja.
penyakit Aldi makin parah. Mami takut kehilangan Aldi. Siapa ini? Ingin kakak kamu sembuh. Saya punya penawaran untuk kamu. Ada apa, sayang? Ini Mi, ada SMS dari orang yang aku kenal. Dan dia sepertinya mau menawarkan sesuatu untuk kesembuhan Aldi. Syukurlah. Akhirnya ada orang yang mau menolong Aldi. Dia orang baik sekali. Pasti dia juga tahu kalau kita orang-orang baik. Enggak, Mi. Kita nggak boleh percaya gitu aja. Biaya pengobatan untuk Aldi itu mahal. Orang ini pasti iseng aja, Mi. Iseng? Apa yang mau dia isengin dari kita, Dion? Dia juga nggak mungkin nipu kita. Kita nggak punya apa-apa. Coba kamu telepon lagi. Dion, kamu telepon aja. Biar kita yakin. Aku nggak tahu, Mi. Aku nggak kenal orang ini siapa. Kita nggak boleh percaya gitu aja. Udahlah, Mami jangan berharap lebih sama orang ini. Kalau kamu ragu, Dion, coba kamu telepon balik. Biar kita yakin. Jadi kalian setuju dengan penawaran saya? Kamu siapa? Apa maksud kamu mengirim SMS seperti tadi? Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Yang perlu kamu ketahui adalah kesehatan Aldi yang sudah sangat kritis. Saya bisa bawa Aldi ke rumah sakit yang terbaik di luar negeri. Dan saya juga tahu kalau kamu cuma supir angkot. Saya bisa merubah hidup kalian jauh lebih baik. Dion, dia tahu semuanya tentang kamu dan Aldi. Saya juga tahu tentang kamu, Hilda. Kamu ingin menyembuhkan anak tiri kamu yang sedang sakit. Tapi kamu sudah bangkrut. Saya tahu tentang semuanya. Maksud kamu apa sih sebenarnya? Apa maksud kamu membantuin Aldi? Memang ada yang saya inginkan. Tapi itu bukan hal yang sulit. Kalian tinggal turuti perintah saya. Kamu jangan main-main ya. Kamu serius atau tidak? Kalau kamu nggak serius, saya bunuh kamu. Baik. Untuk melihat keseriusan saya, sekarang kalian lihat. Di depan rumah kalian ada sebuah mobil putih. Dia adalah pesuruh saya. Dia akan mengantarkan kalian untuk melihat bukti dari keseriusan saya. Ini rumah siapa? Rumah bos kamu? Bukan. Rumah ini akan menjadi milik kalian sebagai bukti keseriusan bos saya. Ini sertifikat dan kunci rumah. Sebagai tanda kalau kalian setuju untuk menerima. Ya, saya setuju. Kita harus tahu mereka mau kita ngapain. Kita jangan sembarangan kayak gini, Mi. Gak apa-apa, Dion. Yang penting Aldi sembuh. Ini demi Aldi. Ya udah.
Mami tidak bisa mengambil keputusan yang menyangkut dengan aku tanpa sepengetahuan aku. Aku gak akan mau, Mi. Al, ini untuk kebaikan kamu, supaya kamu bisa bertobat dan cepat mendapatkan perawatan supaya kamu cepat sembuh, Al. Mi, kesembuhan aku itu kalau Tuhan mengizinkan. Tapi tidak dengan sekarang. Aku hanya ingin menemukan Rehan sekarang demi kebahagiaan Najwa. Terus, kamu nggak pikirin kebahagiaan Mami? Mami juga ingin kamu cepat sembuh, Aldi. Dan kesempatan ini nggak akan datang 2 kali. Mi, aku nggak peduli. Yang terpenting sekarang aku harus menemukan Rehan. Aku juga nggak tahu bagaimana nasibnya Rehan sekarang. Bisa aja kan? Dia lebih parah dari kondisi aku sekarang. Aldi, tolong dengar Mami dulu. Kamu boleh melanjutkan mencari Rehan, tapi nanti setelah kamu berobat. Aku nggak peduli, Mi. Aku nggak akan ngelakuin apapun sebelum aku menemukan Rehan. Kalau Mami mau pindah dari sini, silakan. Tapi aku akan tetap tinggal di rumah ini. Kita harus pindah sekarang. Karena Mami sudah menerima tawaran itu. Kamu harus ikuti apa kata Mami, Al. Enggak, Mi. Keputusan aku sudah bulat. Dan aku harap Mami tidak lagi mencampuri keputusan aku. Kalian sudah menerima rumah mewah pemberian saya. Tapi masih ada satu syarat lagi yang harus kalian penuhi. Jadi orang ini yang sudah menawarkan tawaran ke Mami. Apa sebenarnya mau kamu? Kenapa menawarkan sesuatu yang tidak masuk akal seperti ini? Jawab! Li, siapa kamu? Ini hanya obat bius. Tidak berbahaya. Mau dibawa kemana? Lepasin Ali! 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 Dion, ayo Dion.
Ya. Kalian sudah menerima rumah mewah pemberian saya. Tapi masih ada satu syarat lagi yang harus kalian penuhi. Syarat apa? Di meja ada 2 buah gelang. Kalian ambil, lalu kalian kenakan di tangan kalian. Gelang? Kenapa kita harus menggunakan gelang ini? Itu bukan gelang sembarangan. Jika sudah dipakai, tidak akan bisa dilepas lagi. Maksud kamu? Kenapa nggak bisa dilepas? Maksudnya apa? Gak bisa dilepas. Kalian tenang saja. Gelang itu tidak akan menyakiti kalian selama kalian menuruti perintah saya. Oke. Tapi aku juga punya satu syarat buat kamu. Aku nggak mau kamu meminta aku tuh orang. Jangan khawatir. Untuk hal itu, saya akan menghubungi lebih lanjut. Serius sekali? Ada apa? Ada penyusup. Mau apa mereka? Tahu. Tadi mereka melihat-lihat ke arah sini. Tapi sekarang mereka udah pergi. Ada di CCTV. Ibu Priyanka. Kamu kenal mereka? Iya. Ibu Priyanka adalah ibunya Rehan. Gawat kau dia tahu tempat ini. Ya Allah, hamba mohon, lindungilah Rehan dari orang-orang yang ingin mencelakainya. Kembalikanlah Rehan agar bisa bersatu kembali dengan hamba. Seperti Engkau yang telah menyatukan cinta kami. Amin ya Rabbal Alamin. Seharusnya aku bisa membagi kebahagiaan ini dengan Rehan. Tapi sampai saat ini aku gak tahu di mana keadaannya Rehan. Bahkan Rehan juga gak tahu kalau saat ini aku sedang mengandung anaknya. Najwa, kamu ini sudah seharian terus-menerus berada dalam kamar. Kamu pikir kamu bisa menghindari tanggung jawab, ya? Enggak Bunda, aku baru aja selesai sholat. Terus kamu pikir dengan selalu bersolat dan terus-menerus berdoa, tiba-tiba keinginan kamu bisa datang begitu saja? Enggak, Najwa. Kamu itu harus kerja. Ayo cepat kerja sana. Iya, Bunda. Sekarang bikinkan ibu teh. Harus hangat dan jangan kebanyakan gula. Rehan, dulu hidup ibu serasa berakhir ketika ibu kehilangan kamu sewaktu kau masih kecil. Tapi ibu sama sekali tidak menyangka ibu akan mengalami perasaan yang sama. Karena sekarang ibu kehilangan kamu lagi, Rehan. Rehan,
Anakku, di mana sekarang kamu berada? Siapa yang telah tega menculik kamu? Ini tehnya. Bunda baik-baik aja kan? Ini minum dulu tehnya, Bunda. Astagfirullah. Ya Allah, Bunda. Gara-gara kamu, anak saya Rehan diculik. Kamu tahu, kamu ini adalah pembawa malapetaka. Hidup Rehan tidak pernah berbahagia. Aku juga begitu sedih dan terpukul atas kehilangan Rehan seperti ini. Aku sangat mencintai Rehan, anak Bunda. Tapi kita harus menghadapi semua cobaan ini dengan sabar, Bunda. Hah! Diam kamu, Najwa. Kamu sama sekali tidak berhak berbicara seperti itu. Dan sekarang, buatkan teh lagi untuk ibu. Bunda, makan Bunda. Hah? Makan? Hah? Kamu menawarkan ibu makanan ibu sendiri? Hah? Mulai sekarang kita harus berhemat. Kamu pikir memangnya ini hotel yang bisa kamu makan seenaknya saja? Sudah sana, makan di kamar kamu yang sumpek dan sempit itu. Duh, males lihat muka kamu. Iya, Bunda. Maafin Mama, nak. Mama gak bisa memberikan gizi yang cukup untuk kamu. Ya Allah, di manakah suami hamba berada? Hamba tidak sanggup tinggal di rumah ini dengan keadaan hamba yang sedang mengandung seperti ini.